maka hasilnya bisa beratus-ratus kali lipat, bisa menjadi 100 juta, bahkan mungkin bisa lebih. Nah, bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita adalah tentang bagaimana cara paling cepat atau cara tercepat untuk menjadi kaya raya, sehingga bisa melunasi yang punya hutang, lunas hutangnya, kemudian juga harta benda akan berlimpah ruah. Nah, bagaimana caranya? Menurut primbon Jawa kuno ini, sebenarnya ada cara yang paling cepat dan cara yang sangat sederhana, dan sebenarnya juga sedulur-sedulur sangat mudah untuk melakukannya. Semua orang bisa melakukan hal ini. Jadi saat ini problem terbesar adalah biasanya satu, kita itu sudah bekerja keras semaksimal mungkin, tetapi hasilnya begitu-begitu saja. Tidak ada peningkatan dalam hal ekonomi, dalam hal kekayaan, dan sebagainya. Kemudian juga terlilit banyak hutang, rumah saja masih ngontrak, apalagi beli mobil atau membangun rumah yang megah. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, di dalam primbon Jawa kuno ini ada cara yang disebutkan di sini. Nah, bagaimana caranya? Jadi begini, konsep ini adalah konsep menanam sebenarnya. Kalau kita menanam jagung di tempat yang subur, kita rawat, maka yang tumbuh adalah jagung, dan nanti panennya juga jagung. Kalau kita menanam padi, maka nanti yang tumbuh juga padi dan memanennya juga padi. Kalau kita menanam kebaikan, maka hasilnya juga akan kebaikan. Kalau kita menanam kejahatan, maka hasil yang akan kita tuai nanti juga kejahatan. Nah, di sini konsep menanam ini diterapkan oleh primbon Jawa kuno ini. Kalau yang kita butuhkan adalah uang, maka kita menanam uang. Nah, ini kan aneh ini. Masa nandur duit? Masa menanam kok menanam uang? Apa bisa tumbuh? Tetapi di dalam primbon Jawa kuno ini, kita nanti disuruh menanam uang, supaya nanti hasilnya atau panennya nanti juga uang. Nah, caranya gimana kok menanam uang? Dan ini cara yang paling cepat menurut primbon Jawa kuno. Caranya adalah begini. Jadi kita ibaratkan uang, seumpama kita punya uang 100.000. Itu kita tanam, nanti akan tumbuh menjadi beberapa bulir. Nah, beberapa bulir itu nanti setiap bulirnya akan berbuah ratusan biji. Jadi kalau kita menanam uang 100.000, maka hasilnya bisa beratus-ratus kali lipat, bisa menjadi
100 juta, bahkan mungkin bisa lebih. Nah, bagaimana caranya? Apakah kita berikan atau kita sedekahkan langsung kepada orang atau bagaimana? Jadi seumpama kita memberikan langsung kepada seseorang, itu biasanya orang itu hanya mengatakan dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu, ya mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rezeki yang setimpal kepada Anda. Biasanya kan begitu. Tetapi ini di primbon Jawa kuno itu tidak begitu. Bagaimana kita bersedekah, tetapi pantangannya adalah tidak satu orang pun yang boleh tahu. Dan supaya hasilnya itu cepat dan maksimal, itu harus mempunyai daya kejut. Nah, caranya begini. Jadi uang yang akan kita sedekahkan itu, jadi kita harus bersungguh-sungguh, ini niat betul-betul bersungguh-sungguh bahwa kita akan bersedekah. Dari rumah, ketika kita akan keluar rumah, itu uang yang akan kita sedekahkan itu seumpama besarnya 100.000. Nah, dari rumah itu kita bacakan doa dulu. Jadi uang itu kita pegang, kita bacakan doa. Jadi doanya begini. Duh Gusti ingkang Maha Peparing, kula niat sedekah krana panjenengan. Mugia panjenengan paring jembar rezeki kula lan panjenengan gampelaken sedanten urusan kula lan panjenengan tebihaken saking sengkala. Nah, jadi doanya semacam itu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, duh Gusti yang Maha Pemurah, saya niat sedekah karena panjenengan, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan jembar rezeki saya dan juga memudahkan segala urusan saya dan juga menjauhkan dari segala mara bahaya. Nah, itu kalau bahasa Indonesia semacam itu. Nah, setelah dibacakan doa itu tadi, kemudian ditiupkan. Jadi ditiupkan ke uang yang akan kita sedekahkan tadi. Kita tiupkan. Nah, kemudian kita keluar rumah mencari tempat yang kira-kira itu aman, tidak ada orang yang melihat kalau kita akan memberikan uang, atau sebenarnya uang itu kita buang. Jadi uang itu tadi kita buang, entah itu di jalan, atau itu di depan masjid, atau di depan gang rumah-rumah di desa, atau di mana saja. Intinya kita buang, jangan sampai ada orang yang tahu. Dan setelah membuang uang itu kita tidak boleh memikirkan apa-apa. Jadi kita tidak usah mengharap nanti dapat ganti apa dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak usah. Jadi kita lupakan saja, kita anggap memang itu uang memang sudah hilang. Dan urusan siapa yang menemukan uang kita tadi itu tidak usah kita pikirkan. Biar Tuhan Yang Maha Kuasa sendiri yang menentukan, entah itu diketemukan oleh orang kaya atau orang yang miskin atau orang yang betul-betul sangat membutuhkan, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, jadi kalau sedulur-sedulur sudah melakukan hal itu dan itu rutin, maka tidak akan lama lagi perubahan hidup panjenengan semuanya akan berubah drastis. Yang dulunya sukar mendapatkan uang, entah dari jalan apa saja, Tuhan Yang Maha Kuasa pasti akan memberikan rezeki itu kepada sedulur-sedulur semua. Jadi ini adalah konsep menanam.
Dan ini cara yang paling cepat dan yang paling bagus. Jadi bisa kita manajemen begini. Seumpama kita mempunyai uang, jadi kita betul-betul harus niatnya kenceng ini. Kita anggarkan. Umpama ini 10.000 kuatnya. Nah, kita target 1 bulan berarti 300.000. Nah, kita siapkan 300.000 itu. Nah, setiap hari uang yang akan kita sedekahkan itu 10.000. Nah, seumpama 10.000 kita sedekahkan, nah, itu kita bacakan doa, kemudian kita keluar rumah, kita buang. Terus besoknya lagi 10.000 kita doakan, kita beri doa, kita tiupkan di uang tersebut, kemudian kita buang. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, dan setelah sedulur-sedulur mengetahui cara ini, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan sedulur-sedulur semuanya, masalah keuangan terutama, akan dapat terwujud. Demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa, bagi sedulur-sedulur yang sudah menonton video ini, tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.